Akhirnya kita sampai di mana? Salah Cilandak satu, ya? iya di Cilandak. Daerah Cilandak. Jadi sebelum kita ke yayasan, kemarin kita sudah browsing-browsing, ternyata ada yayasan Bina Remaja Mandiri yang dimana di situ ada 35 anak dan mereka di sana rata-rata tuh dari bayi. Dibuangnya, diterlantarkannya oleh orang tuanya dari bayi. Oh, subhanallah, dari Gitu. kecil banget itu, Dari dari kecil benar-benar masih banget. merah banget berarti ya, dari Iya. belum mengerti apa-apaan. Dan sekarang kita mau membelikan susu buat mereka. Kemarin aku udah nanya kepada ibu pengurusnya, kalau mereka itu di sana pakai susu, boleh sebut merek nggak ya? Susunya yang sangat dibutuhkan sama mereka sih sebenarnya. Iya, ada 1 plus, 2 plus, dan 3 plus. Dan aku sama Avan dan segenap tim Run Info juga mau bilang makasih banyak buat runners-runners semua yang sudah mendonasikan rezekinya kepada kami ya, untuk adik-adik. Makasih loh. Maksudnya menitipkan donasi kepada kami ya. Dan makasih juga kita udah dipercayain sama mereka ini, karena gini, kepercayaan itu kan susah banget ya, sulit banget ya. Mereka mau menitipkan ke kita, berarti intinya mereka percaya sama kita berdua untuk menjembatani biar sampai ke si adik-adik ini. Iya benar. Dan selain itu kita juga bawa mainan loh yang udah didonasikan dari runners. Ada teman aku, sahabat aku, dia punya produk LVN Lipman. Oh, iya. Jadi supported LVN Lipman ya. Thank you. Makasih Vina. banyak. Thank you banget, semoga berkah. Kita pakai facial tuh. Maksudnya beli di mana? Beli di mana? Jangan lupa belinya di Running Info. Karena kalau mau cari semua barang itu ada di Running Info. Ibarat kata Running Info ini palu gada. Apa yang lu mau? Pasti kita ada. Runners, aku sekarang sudah pakai masker. Dan pakai facial, pakai masker, semua terlindungi. Bukan cuma badan terlindungi, hati juga terlindungi. Hati Karena kita tetap terlindungi. harus melindungi hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Nah, Rana, sesuai dengan yang tadi kita udah bilang nih, kita kan kesini ada yang dicari nih, karena kita juga kan benar-benar diamanatkan sama orang-orang yang sudah percaya sama kita. Betul. Karena mereka percaya dengan Radio Info ini bisa menjembatani untuk menyalurkan beberapa Rezeki dari mereka. Jadi kita mau beli susu, karena di sana anak-anaknya nggak pakai pampers, sudah balita gitu, dan nggak pakai pampers sih kayaknya. Jadi kita beli susu aja, sama nanti akan kita kasih, kita bagi ya. Iya, betul. Ini Mungkin untuk keperluan makannya mereka. Kayak gitu. Oh ini dia. Nah, plusnya nggak ada lagi ya? Banyak nggak ada. Kalau kita tanya aja dulu kali ya sama SPG-nya. Boleh. Yuk runners. Atau nggak apa-apa 5 plus aja. Nanti susu kaleng. Oke.
Runners, alhamdulillah kita sudah sampai di daerah Banjaran Tapos Depok. Luar biasa ya jalannya ya. Jadi pas mau masuk ke yayasan itu kita nggak mendaki gunung sih ya. Melewati hutan, bukan hutan sih ya, Bukan. maksudnya kebun-kebun dan agak malah ya, itu bener-bener tipis banget jalannya. Bisa Kecil banget. dilihat nih. Jadi jalan masuknya itu cukup satu mobil. Jadi kita sudah sampai, kita mau langsung aja masuk ke Panti Sosial Anak Asuh Bina Remaja Mandiri. Nih kita bisa lihat situasinya, ini tuh bener-bener ada di daerah perkampungan ya, kalau Iya. bisa dibilang kayak perkampungan. Dan kalau dibilang asri sih sebenarnya asri, enak, dan bener-bener kita tuh adem. Dan kita tuh bener-bener Ranivo itu pengen menyampaikan yang bener-bener tepat kesasaran. Ya, betul sekali. Misi Ibu, Bapak. Permisi, Sih. numpang lewat. Jadi buat para YouTuber yang mempunyai banyak uang, yang miliaran, Katanya. pengusaha-pengusaha yang suka pamer duit, mendingan lo coba deh ke sini. Karena mereka semua di sini membutuhkan uluran tangan kita. Iya, dan lo harus bener-bener lihat datang ke sini. Gila, jalanannya itu terjal banget. Udah. Runners bisa dilihat ini tempat dari Yayasan Bina Remaja Mandiri. Jadi di sini itu yang ada 25 anak yang tinggal dan 10 anak yang di dekat panti gitu. Oh, berarti dia ada yang Stay. ada yang di luar panti. Dan yang tinggal di sini tuh balita-balita banget. Dari 2 tahun, 3 tahun masih Anak-anak kecil kecil-kecil. banget. Iya, anak-anak kecil banget. Anak kecil banget, ya ampun. Ih, gak ngerti lagi gue mau ngomong apa. Maksud gue gini, yuk kita berulang kali nih, Afan dan juga Rani juga ngingetin, kesinilah yuk, lihat, mampir sedikit, ngelihat kegiatan kita di sini kayak apa. Elah, kita yang masih, keperluan kita masih banyak loh. Gue akuin, Rani, kebutuhan kita banyak banget, tapi kita masih bisa menyempatkan diri ke sini. Iya. Buat lo katanya punya banyak duit lah, yang punya apalah inilah itulah. Kita sama-sama yuk kita kesini deh. Kita coba rasain gimana rasanya lo ada di tempat ini dan ada rasanya menyisihkan sedikit apa yang kita punya untuk mereka, atau bagaimana caranya atau rasanya kalau kita menjadi mereka deh. Intinya silaturahmi sih, silaturahmi, karena silaturahmi itu kan bisa memperpanjang usia. Dan juga daripada kita mamer-mamer uang yang bermiliar-miliaran ya kan, mendingan lu bantuin inilah panti, ada yang perlu direnov ya kan, daripada yang nggak berfaedah, mendingan langsung aja. Dan kita juga ke tempat yang tepat. Iya. Kita juga maksudnya gini, we just not talking bullshit. Kita ya kenyataan keadaannya seperti ini, ya apa adanya seperti ini, kayak gitu. Nggak ada, kita tanpa editing loh. Keadaan bentuknya seperti ini ya seperti ini semuanya. Iya. Jadi langsung aja kita masuk, kayaknya adik-adiknya udah nungguin. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, Runners, lihat ini adik-adik kita. Say hi dulu dong. Hai. Halo. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Nah, ini adik-adik yang ada di Yayasan Bina Remaja Mandiri. Nah, coba nih, ada siapa ini? Jelita. Oh, Jelita. Namanya sesuai dengan Jelita loh. Adik-adik lagi pada ngapain? Kalau siang-siang gini ngapain aja biasanya? Main apa? Main layangan. Main layangan. Oh, ini yang makannya sini. Oh, enak bener. Enak bener ya. Anak sultan kayaknya. Ada sini ada. Nah, Ini ini berarti masih nggak sekolah ya? Masih libur dong berarti ya? Masih libur. Sampai kapan tahu nggak? Januari. Oh, sampai ada bulan Januari ada yang nggak tahu. Oh. Kok nggak tidur siang? Kalau siang-siang? Oh, biasanya tidur. Karena Rani mau datang ya, mau kapan ya? Makasih loh udah ditungguin ke sini. Iya tuh, Ranun bisa dilihat tuh adik-adik kita di sini lucu-lucu banget kan. Nih, dadah. Hai. Jadi awalnya tuh 2005 itu saya udah ngurus panti asuhan di Jakarta. Oke. Jadi memang punya keluarga gitu. Terus pas 2008
mau pulang mau ngurus, karena saya dulu udah punya Iya. anak gitu. Oh iya, Alhamdulillah, makasih. tabarakallah. Ibu makasih banyak. Maaf ngerepotin loh. Ini salah Udah satu cukup. juga. Makasih Cukup ya. ngerepotin, makasih. Iya, iya. Terus 2008 pulang mau ngurus usaha lah, ada beberapa usaha gitu ke Depok. Ternyata pas aku pulang ke Depok mau ngurus usaha, ternyata ada 10 anak usia remaja dari panti itu kabur. Tadinya sih sebenarnya mungkin mau lari dari kenyataan, ngurusin itu udah Iya. selesai gitu ya. Gitu. Terus akhirnya pas di Depok ternyata pas oh ya Allah, ternyata kok dikasihnya, ternyata saya nggak bisa lari dari kenyataan nih gitu. Iya. Ternyata emang jalur hidupnya harus ngurus anak-anak kayak gini gitu. Akhirnya di situ sama suami, oh ya udah nerima lah gitu. Suami juga emang ACC, ya udah satu rumah kecil gitu, anak-anak remaja 10 ya. Terus ya udah akhirnya usaha yang ada punya aku di Depok itu akhirnya buat pembiayaan mereka makan dan sekolah. Sedangkan itu usianya SMP sama SMA yang memang butuh biaya lagi besar ya Besar untuk banget. pendidikannya gitu. Nah, terus kenapa sih Bina Remaja Mandiri itu dulu isinya anak-anak remaja, Oh, anak remaja. yang mandiri, dan mereka pas setiap pulang sekolah mereka ngurusin beberapa usaha itu gitu. Uangnya itu pun mereka manage. Jadi kita cuma ini nanti ini gitu buat ini. Nah, itu dikumpulin uangnya itu gitu. Nah, untuk bayar sekolah, untuk makan, terus ngerasain yang makan tuh ya beras kurang apa gitu, pokoknya nikmat lah. Terus 2010-2011 tuh baru punya legalitas. Oke, baik. Karena memang nggak ada niat untuk bikin yayasan atau Besar, panti iya. asuhan kayak gitu nggak ada. Jadi memang udah ya udah ngikutin alur aja gitu jalannya gitu ya. Terus 2010-2011 baru punya izin, baru punya apa namanya akte notaris gitu. Terus karena itu juga udah lingkungan udah banyak yang nanya gitu, kok Bu masih muda kok anaknya banyak banget ya, gede-gede gitu maksudnya. Terus akhirnya dari situ ya sudahlah ikhtiar aja terus akhirnya ngumpulin sedikit. Pas 2011-2012 punya akte itu, punya izin dinas sosial, regenerasi Kak, dapatnya bayi itu. Namanya? Alia. Alia. Marwah. Mewah. Oh, Kayak mewah. nama mie instan ya. Mbak Mi. Kayak nama mie instan. Anya. Bagas. Namanya Bro. siapa? Adrian. Kenapa gigit kuku? Roji. Nih yang minum siapa mulu, nih yang minum nih? mulu nih? Enggak. Saja. Ada Roji. Ajis. Tadi udah kenalan runners ya kapan ya? Iya, namanya Ajis. Namanya Dia mau senyum si Ajis. Ajis ini. Ada siapa ini? Ada adek yang di stroller. Ini namanya siapa? Ajis. Ini namanya siapa? Adek Gilang. Runners. Ternyata bahagia mereka sesimpel itu dengan naik delman. Seneng nggak? Seneng. Bang, udah berapa orang Bang yang naik Bang? 17. Nanti notanya kirim ya Bang. Nanti langsung kasih tahu Ini kita. ke Kafan Bang. Boleh. Dan ini adalah jujur waktu kecil Alfa suka main ini Aku tapi di juga. Sukabumi. Aku juga. Waktu pada saat di kampung suka banget kalau naik delman. Kalau di sana bilangnya andong. Andong. Kalau dulu jadul banget ya, gue satu putra tuh masih 500 perak. Zaman dulu banget. Zaman dulu sekarang berapa Bang? Oh 3.000 aja karena borongan ya Bang. Tuh abangnya coba sini Bang, lihat kamera Bang. Ya udah ada 17 anak ya, ada 25 anak. Jadi nanti notanya kirim ke Kak Afan. Ya udah, pada jalan-jalan ya. Seneng banget, girang banget. Dah. Apa sih dorongan atau hati apa yang menggerakkan hati ibu tuh sampai mau menerima mereka? Itu keluar sendirinya. Oke. Dari dalam hati itu, jadi nggak bisa, walaupun kondisi kita Iya. sangat kurang gitu, tapi karena jadi anak ini mau kemana ya kalau misalnya banyak yang nolak gitu, jadi oh ya udahlah Bismillah aja gitu, pikiran anak ini punya rezeki masing-masing. Iya, gitu, benar. hati saya gitu. Aku Jadi- juga setuju. Jadi oh ya udah ya fasilitas kita, tapi kita sama dinas sosial nitipin fasilitas kita seperti ini gitu, kalau mau ya ayo gitu, tapi ya seperti ini keadaan kita. Keadaannya. Ya kebetulan dinas ngasih
kepercayaan gitu dititipin, dan alhamdulillahnya anak-anak yang dititipin juga sehat-sehat gitu, sampai ya gitu ya, kebutuhan susunya juga kadang-kadang kita potong panting ya, karena memang kebutuhan bayi. Dan panti juga waktu itu kebetulan masih banyak yang nggak mau nerima untuk yang bayi karena kebutuhan susunya tinggi, diapersnya juga. Susunya itu yang ya pastinya bangun malam dong ya, kalau orang itu pasti apa sakitnya atau apanya, tapi itu hilang gitu di pikiran saya tuh, hilang karena pikirannya anak ini yang penting harus selamat gitu, yang di otak saya gitu. Jadi saya nggak mikirin susahnya, tapi yang saya pikirin anak ini harus terselamatkan dulu. Mulia pasti banget ada, pasti ada caranya sih. Iya, insya Allah. Ada jalannya itu pasti dari Allah, pasti ada gitu. Walaupun memang harus berjuang ya Bu, tapi nanti kan hadiahnya luar biasa. Nikmat pokoknya. Nikmat banget. Kita kenalan lagi, lanjut ya. Kalau yang ini siapa namanya? Nisa. Nisa asli mana? Dari mana? Nigeria. Makanya dari tadi tuh aku ngeliatnya ke arah situ terus fokusnya. Nah, Nigeria, blasteran Depok ya? Salah, Depok blasteran Nigeria. Udah berapa lama di sini? Oh, dari kecil. Enak, seneng nggak tinggal di sini? Oh, di panti ini? Iya. Oh, baru. baru. Tapi kamu tinggal di Indonesia dari kecil ya? Oke. Itu sebelahnya lagi nyala. Hop. Namanya siapa? Namanya siapa? Soleh. Ih, Soleh banget anaknya. Soleh. Terus kan dia tas. Oh, dia mau tas. Tas. Apa? Respon. Iya. Respon. Kapan tas? 7 tahun. Jadi Gilang ini umurnya 7 tahun panas. Oke. Jadi Coba di-scroll lumpuh ya. Coba tuh sama Kak Tas Afan. kapan? Gilang, jadi anak soleh ya. Sini coleh. Oh, aduh. Lagi diare. Ini. Soleh lagi Mau diare. apa? Salah juga ya dia ya. Salah juga ya. Nggak apa-apa saya. Nggak apa-apa. Ini dari kapan? Lu gendong dia coba. Nah, Ranas, kita kan udah kenalan nih sama adik-adik semua yang ada di sini. Nama-namanya juga kita udah kenalan semua. Nanti kita bakal tahu aktivitas apa aja yang mereka lakukan setiap hari. Dan berulang kali kita ngingetin nih, yuk mampir yuk kesini yuk, mampir yuk, main yuk kemari. Apalagi dengan pandemi kayak gini kan udah jarang banget namanya tempat nongkrong dibuka kan. Kafe, lounge, restoran. Memang sekarang PSBB udah agak sedikit lebih longgar, tapi ada baiknya kalau kita datang itu ke sini, ke panti atau ke yayasan-yayasan. Iya, benar. Karena ini Merubah sedikit gaya hidup kita yang biasanya kita nongkrong-nongkrong di tempat yang mewah. Di sini mewah loh, di sini mewah banget. karena ini nanti buat bekal kita buat di nanti. akhirat. Dan sekali lagi tetap perannya sama Afan, mau terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menyisihkan sedikit rezekinya. Dan Terima kasih banyak. mempercayai, makasih banyak udah percaya sama kita, Afan dan juga Rani khususnya bisa menjembatani kalian untuk datang kemari dan menyampaikan amanat dari kalian. Iya, jadi yuk langsung aja bisa silaturahmi ke sini. Banyak adik-adik yang lucu-lucu loh, kita bisa main-main sama mereka ya. Oh iya, sebelum kita ke sini kita sudah mengikuti protokol kesehatan ya, seperti cuci tangan, Hand sanitizer itu udah pasti, kita pakai shield dan juga kita pakai masker juga. Cuma karena di sini di dalam rumah kita cuma pakai face shield aja ya. Kalau di luar kita tetap pakai face shield dan juga pakai masker. Tadi sempat ada insiden, Afan sempat jatuh, kepleset. Wow. Coba lihat ya. Tuh. Ya ampun, bisa sobek begitu loh. Bolong segini dan ini langsung kotor semua karena kita juga di sini tahu kan jalannya itu terjalin dari pas pertama kali kita datang, batu-batuan, tanah-tanah, nggak rata semua, dan batu-batunya itu batu-batu yang keluar, batu-batu kayak di perkampungan gitu, rumah di perkampungan, dan aku tuh jatuh di situ, gabruk, lecet gitu. Tapi ya namanya juga
harus tetap kuat karena gini, ya, mau menyampaikan semua amanat dari runner semua yang ada di sana. Ya benar. Dan haru banget sih karena di sini tuh benar-benar yang Bu Verlinnya sangat mulia banget hatinya. Beliau tidak mikir panjang akan bakalan kesusahan untuk mencari untuk kebutuhannya karena mereka di sana juga mandiri ya. Menurut Bu Ferry yang penting bisa menyelamatkan dulu. Iya, menyelamatkan dulu si adik ini yang dipercayakan dititip oleh dinas sosial atau memang ditemukan langsung gitu. Dan banyak juga kasus-kasusnya ya, ada dari kasus yang kekerasan, penganiayaan. Ada penganiayaan, ada yang dibuang, ada yang dari bayi merah satu apa dua hari gitu. Satu hari di kardus Indomie. Di kardus mie instan. Astaga, itu benar-benar miris banget sih. Iya. Miris banget dengan, mohon maaf, dengan tempat yang secuprak sekecil itu, tapi anak-anaknya itu banyak. Dan satu salut buat Bu Verlinnya ini adalah dia menyayangi dengan cara kasih Sayang. Jadi sosok figur ayah dan juga ibu anak-anak ini mereka dapat itu di yayasan ini gitu. Mereka juga mandiri. Mereka juga mandiri dengan usaha ya, jual asinan, ada juga ayam, chicken ya, fried chicken gitu. Terus juga ada lele ya, usaha budidaya lele gitu, ternak lele. Dan hasilnya itu nanti akan untuk kebutuhan adik-adik. Jadi yuk runners kita support mereka. Dan yang pastinya aku masih mau berterima kasih banyak sih buat kalian yang memang sudah menyisihkan rezekinya. Dan sedih banget, bener. Apalagi tadi ada Gilang, usianya 7 tahun, lumpuh layu, dan memang benar-benar nggak bisa bangun sih. Jadi udah di stroller aja atau nggak di tempat tidur. Nggak bisa ngapa-ngapain. Lumpuh lagi, udah lumpuh, layu pula lagi. Layu juga. Nggak bisa ngapa-ngapain. Dan dengan kondisi seperti itu, dengan 25 anak yang ada di yayasan itu dan 10 anak di luar non-panti, dengan fasilitas yang sangat minim-minim sekali. Jadi buat kalian yang mungkin punya kasur ya, tempat tidur bekas yang mau masih layak pakai masih layak sangat pakai. layak. Itu nggak apa-apa buat dikirim ke sini, boleh banget, nanti akan kita sertakan di alamatnya di kolom deskripsi. Dan buat kalian yang mungkin mau menyisihkan rezekinya berupa uang, boleh nanti di rekening yang ada di kolom deskripsi, atau mau mempercayakan Rani atau Avan, boleh langsung kontak kami karena di sana benar-benar membutuhkan banget. Dapurnya pun juga masih belum layak ya. Dan satu lagi, kamar mandinya nggak layak loh. Iya. Untuk yang anak cowok itu di luar, masih di dalam panti, tapi dia itu nggak ada atapnya untuk kamar mandinya, jadi di belakang mereka jadi kamar mandinya sangat tidak layak. Jadi kalaupun memang masih ada yang mempunyai rezeki untuk mau membangun pun alhamdulillah banget. Ayo dong buat kalian yang punya uang miliaran, yang suka pamer-pamer duit miliaran, ayolah. Ya kita nggak tahu ya, mungkin kalian sudah melakukan amal di balik itu, tapi ternyata masih banyak loh yang memang yayasan-yayasan yang benar-benar sangat membutuhkan. Udah nggak usah lah pamer-pamer uang miliaran itu, karena apapun, uang sebanyak apapun, kalau Allah berkehendak uangnya berkehendak hilang atau dengan keadaan kayak gini, uang bukan segalanya, tapi kesehatan adalah segalanya. Benar nggak? Kalau misalnya kita sedekah, itu buat tabungan kita nanti di akhiratnya. Nggak usah nunggu kaya, apalagi yang udah kaya, gampang banget untuk sedekah ya. Kalian ingat, satu yang selalu kecetak lagi untuk poin di hari ini adalah bagaimana kita memberikan akan dilipat gandakan. Iya, dan terenyuh banget sih buat hari ini karena aduh, adik-adiknya tuh naik delmannya seneng banget dengan hiburan seneng itu. Kalau orang-orang di luar sana itu kan gadget. Mereka tanpa gadget happy banget ya. Nggak ada gadget loh. Nggak ada gadget, nggak ada. Kayaknya jarang nonton TV juga ya. Mereka tuh mainnya layangan, main sepeda. Tapi dengan kayak gitu, dengan kita menghibur, datang dan bisa silaturahmi, itu udah membuat mereka bahagia. Gitu. Jadi runners, yuk kita berbagi. Karena berbagi itu menyenangkan dan penuh berkah. Terima kasih juga untuk runners yang sudah menonton kita dari awal sampai akhir tanpa di skip. Terima kasih banyak untuk kalian yang support kami juga. Terima kasih banyak, tanpa kalian kita bukan apa-apa. Dan ingat, Rani dan Avan selalu masih membutuhkan kebesaran untuk membangun kita ke depannya. Iya, oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tapi banget tuh di sini.